Halo semuanya, selamat datang di channel Upstart Universe. Video kali ini kita akan membahas tentang profesional dan pengusaha. Bicara tentang profesi, kadang bingung ya, enak jadi profesional atau pengusaha ya. Bahkan sering banget topik ini menjadi pro dan kontra di luar sana. Yuk kita simak. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya disclaimer dulu di awal ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah sebuah pendapat yang dimana belum tentu cocok untuk semua orang. Namun harapannya, apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan pertimbangan dan bermanfaat ya. Sebelum kita memilih, mari kita lihat dulu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing profesi ya. Kita bahas dulu tentang profesional. Kelebihan seorang profesional, yang pertama, to-do list-nya itu sudah jelas sesuai divisi masing-masing. Jadi contoh kalau kita jadi accounting, ya tiap hari urus perihal accounting. Kalau kita marketing, ya urus perihal marketing. Tinggal kerjakan apa yang menjadi bagian kita saja. Yang kedua, tidak pusing dengan divisi lain. Jadi kalau ada pekerjaan yang mungkin kurang baik dari divisi lain, ya itu bukan tanggung jawab kita. Yang ketiga, income fix setiap bulannya. Nggak peduli perusahaan lagi untung atau rugi, ya kita akan tetap mendapatkan hak kita. Yang keempat, biasanya seorang profesional itu happy banget kalau misalnya dalam 1 tahun itu banyak sekali tanggal merah. Yang kelima, tunjangan hidup sudah tersedia, seperti biaya BPJS, biaya operasional, dan beberapa hal lainnya lagi. Berikut adalah kekurangan ketika kita menjadi seorang profesional. Yang pertama, ancaman PHK itu selalu ada. Entah itu nggak capai target, performa kurang baik, atau terjadi tragedi seperti COVID-19 kemarin, banyak sekali PHK massal yang mengakibatkan kita susah lagi mencari pekerjaan. Yang kedua, adanya akhir masa jabatan. Normalnya usia 55 tahun itu sudah waktunya pensiun. 3. Adanya senggol-menyenggol antar karyawan untuk memperebutkan sebuah jabatan. Dan yang keempat, ini yang paling terasa. Income boleh fix, tapi untuk naik gaji terkadang ada limitnya dan tingkat sulitnya itu luar biasa sekali. Contoh, tahun ini kita dapat gaji 10 juta. Pengen tuh tahun depan bisa naik ke 40 juta. Itu mustahil. Paling naik 10-20% itu sudah bagus sekali. Karena office pasti lebih memilih mengganti kita dengan orang lain daripada harus membayar sebesar itu. Yang kelima, jabatan atau karir yang kita bangun selama bertahun-tahun tidak dapat diwariskan. Sekarang mari kita bahas ketika kita menjadi seorang pengusaha. Kelebihan seorang pengusaha, yang pertama, berkembang atau tidaknya sebuah usaha itu 100% ada di tangan kita. Yang kedua, selama bisnis kita bisa terus beradaptasi dan berinovasi, maka bisnis tersebut akan sepanjang masa. Yang ketiga, income-nya tidak terbatas. Kita yang menentukan berapa target income kita. Dari situ kita tinggal atur strateginya bagaimana mencapai angka tersebut. Yang keempat, bisnis yang kita bangun selama ini itu bisa diwariskan. Kekurangan seorang pengusaha. Yang pertama, harus memikirkan semua pekerjaan di tiap divisi. Menyiapkan apa saja yang perlu mereka kerjakan, periksa bagaimana progresnya, selesai dengan baik dan sesuai deadline atau tidak, itu semua kita yang pikirkan. Yang kedua, semua karyawan itu adalah tanggung jawab kita. Usaha kita harus profit. Setelah itu gaji karyawan dulu, baru kita bisa terima sisanya. Kalau bisnis lagi rugi, ya kita tetap harus gaji karyawan tersebut. Yang ketiga, pengusaha tidak suka tanggal merah atau hari libur. Biasanya bisnis yang baru mulai, CEO-nya pasti mengharapkan minimnya hari libur. Karena 1 hari saja itu sangat berarti untuk seorang pengusaha untuk mendapatkan tambahan omset. Yang keempat, bukan hanya mengurus bisnisnya, tapi pengusaha juga harus terus mengembangkan koneksinya. Dan tentu itu akan menjadi jalur untuk usahanya agar bisa berkembang lebih besar lagi. Yang kelima, gerakan kompetitor itu harus kita perhatikan. Karena ini penting sekali untuk kita analisa agar kita bisa menang di pasar nanti. Yang keenam, risiko terparahnya adalah bangkrut.
hilang deh semua yang kita bangun. Jadi, siapa bilang jadi bos atau pengusaha itu enak? Banyak kan profesional yang berkata, enak banget tuh si bos, kita yang kerja, dia yang dapat hasilnya. Ini adalah pemikiran yang sangat fatal. Faktanya, seorang pengusaha itu akan lebih terkuras pikirannya. Lebih besar beban tanggung jawabnya, lebih besar risikonya. Semua itu harus kita lalui, bukan hanya untuk diri kita sebagai seorang pengusaha, tapi untuk menghidupi karyawannya juga. Siapkah mental kita? Banyak juga yang bilang, jadi profesional itu ya begitu-begitu aja. Cuma makan gaji doang, gak bakal sukses. Siapa bilang? Jadi profesional itu bisa sukses juga loh. Tips dari saya sih, kalau mau jadi profesional, cari bisnis yang baru mulai dibangun. Masuklah ke sana. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bangun bisnis tersebut sampai besar. Miliki peranan penting dalam kesuksesan tersebut. Jadilah orang kepercayaan bos kita. Percayalah, ketika bisnis tersebut berada di puncak, gaji kita itu juga gak main-main. Kalau kalian tanya rekomendasi dari saya bagaimana? Ketika kita lagi berada di kursi profesional, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Yang paling penting, pelajari semua hal yang ada di sana. Semua. Dan ketika kita sudah pulang kerja atau hari libur mungkin, selalu pergunakan waktu kita untuk merintis usaha kita sendiri perlahan-lahan. Karena ketika kita pensiun nanti, harus ada yang menjadi pegangan hidup kita. Kalau tidak dirintis dari sekarang, nanti akan berantakan. Kenapa rintis usaha ketika menjadi profesional? Karena risiko kita kecil. Anggap saja usaha kita tidak jalan. Kita masih bisa hidup dari gaji yang kita dapat. Pelan-pelan bangunlah. Lagi ada waktu luang, coba bangun bisnisnya. Sampai suatu saat nanti kita sudah siap menjadi pengusaha sejati. Kesimpulannya adalah, mau jadi profesional ataupun pengusaha, semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Punya tekanannya masing-masing, serta tanggung jawabnya masing-masing. Tentukan dari sekarang, kita tuh pengen punya masa depan seperti apa. Kalau sudah, kita akan tahu kok langkah apa yang harus kita ambil sekarang ini. Pesan terakhir untuk kita semua adalah, jangan sampai selamanya hidup hanya berisikan uang gaji yang terus habis untuk hidup yang bergengsi. Pergunakan uang dan waktu kita secara maksimal untuk membangun masa depan kita nanti. Semoga video kali ini bisa menginspirasi dan membantu kita untuk lebih maju ke depannya. See you in the next video.